Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Silawati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peradangan atau inflamasi. Yang pertama, inflamasi atau radang merupakan proses fungsi pertahanan tubuh terhadap masuknya organisme maupun gangguan lain. Inflamasi merupakan suatu reaksi dari jaringan hidup guna melawan berbagai macam rangsangan. Fenomena ini yang terjadi dalam proses inflamasi meliputi kerusakan mikrovaskular, meningkatnya permeabilitas kapiler, dan migrasi leukosit menuju jaringan radang seperti rubor, kalor, dolor, tumor, dan fungstiolaesa. Tanda-tanda dari inflamasi yaitu pertama, rubor atau kemerahan biasanya merupakan pertama yang terlihat pada saat mengalami peradangan. Ketika reaksi peradangan mulai timbul, maka arteri yang mensuplai darah ke daerah tersebut melebar. Oleh karena itu, darah mengalir lebih banyak ke dalam mikrosirkulasi lokal. Pembuluh darah yang sebelumnya kosong atau sebagian saja yang meregang dengan cepat dan terisi penuh oleh darah. Keadaan ini dinamakan hiperemia atau kongesti hiperemia, merupakan permulaan reaksi peradangan diatur oleh tubuh melalui pengeluaran zat mediator seperti histamin. Nanti saya akan menjelaskan di penjelasan selanjutnya. Yang kedua yaitu kalor atau peningkatan suhu tubuh panas merupakan reaksi pada permukaan tubuh, yakni kulit, yang terjadi bersamaan dengan kemerahan akibat peradangan. Yang seperti tadi, rubor, kemerahan. Daerah peradangan pada kulit menjadi lebih panas dari sekelilingnya. Hal ini terjadi karena darah dengan suhu 37 derajat Celcius lebih banyak disalurkan ke permukaan daerah yang terkena radang lebih banyak dibandingkan ke daerah normal. Yang ketiga yaitu dolor atau nyeri pada reaksi peradangan dihasilkan dengan berbagai mekanisme. Perubahan pH lokal atau konsentrasi ion-ion tertentu dapat merangsang ujung-ujung syaraf untuk mengeluarkan zat kimia tertentu. Misalnya mediator histamin atau mediator lainnya yang menyebabkan pembengkakan atau peradangan pada jaringan sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan lokal, dapat menimbulkan rasa sakit. Nah, yang keempat di sini ada tumor atau pembengkakan. Hal ini terjadi akibat meningkatnya permeabilitas dinding kapiler serta adanya penyaluran cairan dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan yang cedera. Pada peradangan, dinding kapiler tersebut menjadi lebih permeable dan lebih mudah dilalui oleh leukosit dan protein, terutama albumin, yang diikuti oleh molekul yang lebih besar sehingga plasma jaringan mengandung lebih banyak protein yang kemudian meninggalkan kapiler masuk ke dalam jaringan sehingga menyebabkan jaringan menjadi bengkak. Yang kelima di sini ada fungstiolaesa, adalah reaksi peradangan. Reaksi dari peradangan yang ditandai dengan nyeri disertai adanya sirkulasi yang abnormal akibat penumpukan dan aliran darah yang meningkat sehingga menghasilkan lingkungan kimiawi lokal yang abnormal dan menjadikan jaringan yang terinflamasi tersebut tidak berfungsi secara normal. Jenis-jenis inflamasi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, inflamasi akut dan inflamasi kronik. Inflamasi akut proses berlangsung singkat beberapa menit sehingga beberapa hari dengan gambaran utama eksudasi cairan dan protein plasma serta emigrasi sel leukosit terutama neutrofil, rubor, kalor, dan tumor. Pada inflamasi akut terjadi karena peningkatan aliran darah dan edema atau udem. Inflamasi akut biasanya terjadi tiba-tiba
ditandai oleh tanda-tanda klasik, di mana proses eksudatif dan vaskularnya dominan. Inflamasi distimulasi oleh faktor kimia, histamin, bradikinin, serotonin, leukotrien, dan prostaglandin yang dilepaskan oleh sel yang berperan sebagai mediator radang di dalam sistem kekebalan untuk melindungi jaringan sekitar dari penyebaran infeksi. Di sini saya akan menjelaskan histamin terlebih dahulu. Histamin adalah suatu senyawa amina nitrogen organik yang disebut juga bioamina. Histamin terlihat di dalam sistem kekebalan tubuh, mengatur fungsi sistem pencernaan dan berfungsi sebagai neurotransmitter dalam otak, sumsum tulang belakang, dan rahim. Histamin terlibat dalam sistem peradangan dan mempunyai peran utama sebagai mediator gatal. Selanjutnya ada bradikinin sebagai mediator inflamasi, memiliki peranan penting dalam dilatasi pembuluh darah yang fungsinya sama seperti histamin dan merupakan senyawa utama yang menyebabkan rasa nyeri pada reaksi peradangan. Selanjutnya yaitu ada serotonin, adalah suatu neurotransmitter monoamino yang disintesiskan pada neuron serotonergis dalam sistem syaraf pusat dan sel-sel enterokromafin dalam saluran pencernaan. Selanjutnya ada leukotrien, menggunakan pensinyalan lipid untuk menyampaikan informasi baik ke sel yang memproduksinya atau sel-sel tetangga untuk mengatur respon imun. Produksi leukotrien biasanya disertai dengan produksi histamin dan prostaglandin yang juga bertindak sebagai mediator inflamasi. Prostaglandin berfungsi layaknya senyawa sinyal tetapi hanya bekerja di dalam sel tempat mereka tersintesis. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya pun masih belajar. Terima kasih. Selamat pagi.